Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat asar yang kita saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi, dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur alhamdulillah kita bertemu di bulan yang mulia. Bulan yang ada ibadah, yang ada sosok manusia diingat dia, bahkan ditiru dia. Olehnya itu hari ini silaturahim saya kepada sahabat semua mengangkat tentang sosok tersebut. Selain Allah perintahkan kita mengikuti dia, dan memang dia sosok yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti budi pekerti beliau. Allah berfirman tentang sosok tersebut, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hendaklah engkau mengikuti ikuti siapa? Ibrahim hanif, dia orangnya lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang musyrik. Sehingga itulah jamaah salat asar rahimakumullah, kita mesti mencontoh dia, karena Allah perintahkan kita untuk mempelajari hidupnya. Ayat Al-Quran mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, dari kisah itu nuthabbitu fu'adak, hatimu menjadi teguh, hatimu menjadi tenang. Karena ini bulan Zulqa'dah, bulan yang diingat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui ada bulan-bulan tertentu diingat nabi-nabi yang lalu. Kalau Muharram Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Muhammad puasa Asyura, historisnya gara-gara mengingat Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Kalau Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan di mana Nabi Ibrahim hampir seluruh prosesi ibadahnya dulu diikut. Bahkan yang diumumkan tadi sahabat kita MC berkurban, beliau mengangkat dalil, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa sa'ah, lapang, ada uangnya, lam yudahi, dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak dekat ke tempat salat kami. Ini ancaman keras. Karena kenapa diperintahkan kita berkurban? Yang berkurban itu meniru petunjuk yang pernah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga dianjurkan mengikuti. Sahabatku semua rahimakumullah, Ibrahim ini disebut sebagai dia bukan satu orang diteladani, satu keluarga. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih. Siapa yang dipilih? Adam. Bapak tak semua, kakek tak semua. Bapaknya nabi, mantan nabi, petugas. Bapaknya orang Bugis, kakeknya orang Bugis, orang Eropa seluruh. Kullukum min bani Adam. Kalian ini semua berasal dari Nabi Adam.
Wa Adam khalaqahu min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi satu sumber kita ini dari Nabi Adam, dan dia dipilih oleh Allah. Kemudian wa Nuha, bapak kedua manusia. Jadi bapak pertama manusia menurut ulama Nabi Adam, bapak kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena ketika terjadi bencana besar, keturunannya Nabi Musa lain yang selamat, dan dialah dijuluki sebagai bapak yang kedua. Kemudian Allah menambahkan dua nama orang setelahnya, tapi dia kelompok. Wa ala. Ala itu adalah keluarga. Ibrahim wa Imran. Wa ala Ibrahim wa Imran alal alamin. Keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran seluruh alam. Jadi ada dua sosok keluarga panutan di dalam Al-Quran. Keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran. Bahkan ada surah disebut Ali Imran, keluarga Imran. Disebut kisahnya bagaimana seorang perempuan yang hamil suaminya bernazar, inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Saya bernazar kalau apa yang dikandung istri saya ini dia akan menjadi pelayan. Fataqabbal minni, semoga Allah mengabulkan nazar ini. Dan disitulah lahir ibunda Nabi Isa, namanya Maryam, dan kemudian lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sahabatku semua, dia satu keluarga, bapaknya contoh, istrinya teladan, anak-anaknya ikutan. Siapa dia anak putra-putranya? Ismail dan Ishak. Sehingga itulah ada sahabat persis karakternya Nabi Ibrahim. Dan Nabi menyatakan itu dalam satu hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Engkau Abu Bakar seperti Ibrahim alaihissalam dan seperti Isa alaihissalam. Sedangkan engkau Umar seperti Nuh dan seperti Nabi Musa alaihissalam. Dua nabi ini bertolak belakang, Pak. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu bertolak belakang. Kalau Nabi Ibrahim itu dia meraja Pakkamase. Kalau Nabi Nuh dia itu tegas. Mana dalil tegasnya Nabi Nuh? Dia pernah berdoa, Rabbi la tathar alal ardi minal kafirina dayya. Tuhanku, jangan kau kasih sisa orang kafir di atas bumi, matikan semua. Dan itu diabadikan ayatnya di dalam surah Nuh. Umar bin Khattab juga pernah begitu pendapatnya. Di mana Umar bin Khattab mengatakan itu? Ketika tawanan perang Badar, Nabi berdiskusi dengan sahabat Umar dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab memberi pendapat, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, bagaimana tawanan perang ini? Bagaimana pendapat kalian? Umar memajukan pendapatnya, ya Rasulullah, karena mereka adalah musuh Allah dan musuh kita, maka sebaiknya dia dihukum mati semua. Tapi Abu Bakar berpendapat lain, tidak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada di antara mereka kerabat-kerabat kita. Ya, sudilah kiranya kita meminta tebusan kepada mereka, dan sebagian mereka mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan kelompok kita tentang bahasa kepada yang mereka ditahan. Apa yang terjadi sahabatku semua? Ternyata ketika Nabi mengambil pendapat Abu Bakar ini, karena Nabi itu seperti sifatnya Abu Bakar dan seperti Nabi Ibrahim, maka terimalah pendapatnya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Turun ayat. Ayat itu menegur pendapat Nabi. Langsung Nabi menangis. Menangis Nabi bersama Abu Bakar. Datang Umar, ya Rasulullah, lima setabeki, kenapa kamu menangis? Kau kasih tahu kak juga nak menangis kak. Apa kata Nabi? Engkau benar Umar, engkau benar. Kenapa ya? Barusan kami ditegur Allah, turun ayat bahwa sesungguhnya pendapatmu dibenarkan Allah, bahwa seluruh tahanan perang Badar ini sebaiknya dieksekusi mati, jangan diberikan tebusan. Sehingga itulah menarik itu pelajari sejarah para nabi dan rasul terdahulu dan sahabat-sahabat, karena mereka ini adalah meniru nabi-nabi terdahulu, dan kita juga diperintahkan untuk mengikuti mereka, para nabi dan rasul terdahulu, keyakinan mereka dan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabatku rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim ini digambarkan sebagai sosok yang teladan? Pertama, dia orang yang pasrah. Dan ini bagus Pak, sifat paling bagus ini pasrah. Pasrah ketika berhadapan dengan bahaya, musibah besar. Di mana dia pasrahnya Nabi Ibrahim? Diabadikan ayatnya, natanya ki Allah. Ada ayat itu namanya istifham, ingkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi di situ dapat pengetahuan. Ini ayatnya. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang paling baik agamanya? Tanya ki Allah, siapa yang paling bagus agamanya daripada orang yang berserah diri, dengan ikhlas berserah diri, pasrah kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, kekasihnya. Nabi pernah juga persis ini. Ketika Nabi diberitahu kepadanya, wa qala an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar, ya itu Pak, kalau kita dikepung bahaya, ya mau makin diponis. Saya Pak pernah juga baca doanya Nabi Ibrahim dikepung bahaya. Saya cerita pengalaman berdakwah. Saya itu berdakwah di mimbar, terkadang juga berdakwah kalau di kampung saya ada anak-anak minum, saya biasa berlaku keras kepada. Karena perjalanan saya berdakwah di lapas ini 20 tahun, hampir 20 tahun, menjumpai orang kalau mabuk tidak nak kenal ini temannya, sahabatnya, akhirnya dia tikam, dia pukul. Makanya kalau ada orang minum langsung saya spontan bertindak. Ada suatu waktu di kampung saya ada anak minum, ku ambil minumannya, baru saya hentikan dia minum. Apa yang terjadi? Dia dalam keadaan mabuk semua dan mau mengeroyok saya. Untuk waktu itu saya dalam keadaan sadar, tidak terbawa emosi. Yang kuucapkan itu ketika saya dikerumuni doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika ku baca itu doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan ini ada mi badi terhunus, ada mi batu dipegang, ada mi botol mau diancamkan. Tiba-tiba di antara mereka memasukkan tangannya ke ketiaknya yang hendak memukul itu. Nah, lepas semua benda-bendanya, baru hanya begini. Kenapa memang you ambil orang minum? Kenapa memang? Saya hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitulah kita ketika terkepung bahaya. Nabi Ibrahim itu ketika terkepung bahaya, datang malaikat Jibril. Hal anta hajati, apakah kamu puja hajat denganku? Kata Nabi Ibrahim, kalau kepada kamu lah tidak ada, tapi kepada Allah saya butuh pertolongan. Maka Allah mengilhamkan dia ucapan yang menjadikan Allah menyampaikan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadikanlah selamat Ibrahim. Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Teman-teman di sini sahabatku, kalau kita dalam keadaan diponis, ya, dalam keadaan sidang, itu zikir bagus dibaca. Tidak terkepung bahaya, bebas ki. Ada orang yang dendam sama kita, nah sudah dijalani hukuman. Dia bilang iya langsung, iya bebas kita raih, iya kan? Apa yang terjadi? Doa inilah menjadi pelindung kita, pasrah kepada Allah, karena kita ini sudah taat kepada Allah, menyembah Dia, dan bahaya itu ada di mana-mana, maka bahaya itu kita serahkan kepada Allah untuk melindungi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang dibaca. Begitu bagusnya yang namanya pasrah, datang pertolongan yang tidak disangka-sangka. Api yang panas itu menjadi dingin. Bayangkan itu Pak, api yang panas itu menjadi dingin. Api yang membakar itu menjadi menyelamatkan. Sehingga itulah kita bagus penyerahan diri kita kepada Allah ketika berhadapan dengan masalah besar, musibah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat,
Nabi Ibrahim pasrah ketika dia diperintah Allah untuk hijrah. Di mana dia hijrah? Di negeri yang Palestina, meninggalkan dia pergi ke Mekah. Negeri para nabi yang sekarang dijajah bangsa Israel. Semoga Allah menghancurkan bangsa biadab ini. Dia hancurkan masjid, dia hancurkan tempat ibadah, tidak pilih orang. Iya. Kita ini juga diuji kepada saudara-saudara kita. Adakah tiap hari doa-doa kita kepada mereka? Ya, Nabi Ibrahim itu dari sana, dari Palestina. Kemudian dia pindah dari ke Mekah. Di Mekah diperintahkan dia tinggal, dia tidak ada tanaman tumbuh di sini. Bisakah hidup itu anak istriku di sini? Tapi karena dia pasrah perintah Allah yang suruh dia ke sana, lantas dia curhat. Diabadikan curhatnya di dalam Al-Quran, surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan kami, kutitip anakku, keturunanku di lembah wadi. Itu wadi Pak, banyak sekarang itu pesantren ada wadi zuhur, lembah. Iya. Wadi gairi dzi zar'in, yang tidak ditumbuhi rerumputan, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Apa yang terjadi si Pak pasrah? Pak kalau pasrah itu nataruh istrinya, nataruh anaknya, tiba-tiba mereka tawakal kepada Allah. Allah beri dia keajaiban. Anak kecil yang tidak bisa menggali tanah, anak kecil yang tidak bisa berbicara, tumitnya mendatangkan air yang sampai hari ini diminum. Ketika ibunya mondar-mandir antara Safa dan Marwah mencari air, ketika dia letakkan puteranya di tanah, tiba-tiba dia menghentakkan tumitnya. Persis Nabi Ayub ketika dia hentakkan juga tumitnya. Nabi Ayub itu di dalam Al-Quran tumitnya yang mendatangkan air. Apa kata Al-Quran? Urkut birijlika hadza mustamubtasalun baridun wa syarab. Hentakkan tumitmu, nanti dia keluar. Hadza mubtasalun, air yang engkau pakai mandi, wa syarab, dan engkau minum. Air inilah yang terpancar ketika tumitnya seorang pemuda saleh, bayi yang calon pemimpin mengeluarkan air namanya Zamzam. Coba Nabi Ibrahim tidak tawakal kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah. Adakah air Zamzam itu yang mengalir saat? Tidak. Sehingga ini penting sifat pasrah kepada Allah terhadap masalah musibah yang menimpa diri kita. Nanti Allah yang atur. Bagaimana itu Ka'bah, Pak? Pasrahnya kakeknya Nabi Muhammad ketika datang Abraha, dia bilang, kenapa kau datang mencari domba, mencari untamu? Padahal saya datang ini mau hancurkan rumahmu itu Ka'bah. Apa kata bapak kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu untaku milikku. Saya yang punya, saya yang pelihara, dan berhak saya minta kembali. Itu Ka'bah ada pemiliknya. Biarlah pemiliknya yang melindungi tempatnya, miliknya sendiri. Maka heran lainnya Abraha. Dia tidak sangka bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia, melawan dia. Begitu dia maju, perlahan-perlahan Allah datangkan pasukan yang tidak disangka-sangka, burung ababil yang menghancurkan mereka, memusnahkan mereka. Begitulah pentingnya sifat pasrah. Pasrah itu berserah diri, tawakal. Setelah kita mengerjakan perintah-perintah Allah, setelah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabatku rahimakumullah penting yang dimiliki dari pelajaran kehidupan Nabi Ibrahim. Yang terakhir, yang kedua pelajarannya Nabi Ibrahim adalah dia sosok yang suka berdoa. Iya, berdoa. Bayangkan dia berapa tahun baru ada anaknya? 89 tahun. Nah, mana minta anak itu? Bayangkan, tidak pernahnya dia menyerah, tidak pernahnya dia bosan meminta. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuhanku hibah, berikan kepadaku anak dan anak saleh. Meminta terus, tidak pernah berhenti. Lantas apa yang terjadi? Nanti tua renta dia dan tua renta istrinya barulah diberi anak namanya Ismail alaihissalam. Berlamanya berdoa. Sama dengan tawakalnya sahabat kita ini yang saya pernah cerita, orang Pangkep, ya, divonis hukuman mati.
berlamanya dia berdoa. Bukan cuma dia berdoa, ibunya berdoa, keluarganya berdoa supaya vonis bebas. Apa? Nanti 36 tahun dia di penjara Malaysia, baru doanya dikabulkan oleh Allah. Dia bebas murni. Itu pun di balik peristiwa ada seorang yang masuk penjara dan ternyata dia menjadi Perdana Menteri. Oleh itu sahabatku, jangan dianggap remeh teman-teman kita satu kamar. Kita tidak tahu nanti nasibnya. Tidak ditahu apakah dia nanti jadi pemimpin di masyarakat, menjadi ulama, menjadi imam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Karena berbuat lain ketawa sama satu belum. Nah ada dong itu Pak satu kamar. Dia na peloncoy satu kamar. Saya Pak waktu satu kamar pergi ke korpe masjid. Na pereteli biskuitku di kamar. Bilang ini tidak bisa jadi teman. Kalau kau mau minta, tidak ada yang tidak dikasih. Tapi kalau kau cungkil itu Tommy kau dan lemari terbuat dari koran yang digulung-gulung. Itu kan lemarinya Nabi itu koran jadi gulung-gulung. Tapi apa yang terjadi? Dia mendahulukan cara liciknya daripada meminta. Nabi Yusuf lihat sama kita, bagaimana dia berbuat baik satu kamar ini. Apa? Ya sahibai sijni, wahai teman sepenjaraku, ammal akhar fayuslabu, adapun yang lain itu nanti dia kembali kepada tuannya, adapun kamu dihukum mati. Ternyata yang natafsirkan Nabi Yusuf itu kembali bekerja, ya asiru khamra, menumpahkan minuman adalah satu kamarnya Nabi Yusuf. Inilah nanti yang mengorbitkan Nabi Yusuf ketika Allah takdirkan raja bermimpi. Sehingga itu nasib kita ini tidak ada yang tahu. Jadikan pelajaran ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tidak bosan berdoa. Jangan bosan. Ada orang kuliah, dia berdoa ketika dia di sidang. Ya Allah, kalau diponis nanti 1 tahun mukul. Saya selalu sampaikan Pak, kalau berdoa kepada Allah jangan sebut angka. Jangan. Ya Allah, kalau diponis ke hakim, kasih ke ponis yang terbaik. Berapa itu terbaik? Boleh jadi 2 tahun. Di situ terbaik karena jadi ki penghafal Al-Quran, jadi ki orang yang tahu ilmu agama karena baca ki buku, ikuti ki kajian, daripada kita bebas cepat tidak ada yang ditahan. Itu yang Angelina Sonda ketika dia diponis 13 tahun, lantas dia terima. Apa yang terjadi? Sempatlah dia menghafal Al-Quran 15 juz, viral beritanya, akhirnya dia bebas. Dia logo, dia mengatakan saya memang salah, tapi saya akan memperbaiki diri dan saya berhasil menyelesaikan 15 juz. Apa yang terjadi? Simpati orang. Akhirnya dia dipanggil sekarang menjadi pendakwah di lapas-lapas wanita di Jakarta, di Jawa, karena pengalamannya tegar menghadapi ujian. Di penjara mati suaminya mu'allaq, tapi tetap dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini doa tidak boleh berputus. Akhirnya saya minta ini doanya Nabi Ibrahim, kita amalkan juga. Ada anak tadi luar, kita juga mau anak saleh. Maka salah satu doa yang paling bagus kita panjatkan, kata ulama, doa bersumber dari Al-Quran. Kenapa doa bersumber Al-Quran bagus? Karena dia tidak ada redaksinya menyimpang. Sudah pernah dipakai para nabi dan rasul terdahulu. Doa itu mustajab. Dan kalau kita amalkan, termasuk juga membaca Al-Quran, dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan balasan seperti pemilik doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Doa yang kedua, kalau lahir nih anaknya Nabi Ibrahim, kita juga lahir nih anak, ditambah ini doa itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku. Jadi ini kalau kita berdoa kepada Allah, dirita dulu didoakan. Rabbi ja'alni muqimas salat, jadikanlah aku mendirikan salat. Ya, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Ya, Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhanku kabulkanlah doa. Ini doa bagus dipanjatkan anak yang sudah remaja, anak yang tumbuh besar, berharap dia juga mendirikan salat, menjadi permata qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama.
Olehnya itu ini sebagai motivasi saya sahabatku semua, karena bulan Zulhijjah dan perintah Allah tadi ayat yang saya bacakan, tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepadamu hendaklah mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, dengan menceritakan kisah Nabi Ibrahim ini yang sebagaimana buku yang pernah saya kasih lihat beberapa pekan yang lalu. Disitulah saya mengambil bahan dakwah ini agar kita juga mengamalkannya, dan insya Allah kalau Ibrahim kita contoh, jadilah kita orang yang selamat di dunia. Ayat sebelum itu mengatakan wa atainahu fid dunya hasan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu kami berikan kebaikan di dunia dan di akhirat termasuk orang yang saleh. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti Ibrahim alaihissalam dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan kita menjadi orang yang senantiasa belajar sosok para nabi dan rasul. Terima kasih sahabatku semua perhatiannya. Kita tutup dengan doa berjamaah. Salah satu sunnah Nabi setelah bermajelis ada doa berjamaah. Doa ini khusus saya hafal doanya. Kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.